tepat kalau kita pakai semua wilayah kerja, semua aset Pertamina. Karena sudah ada struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Karena lebih cepat, kita punya tanah bisa ribuan hektar segala macam. Jadi Anda termasuk kalau yang cuma pengen jadi ibu kota gitu ya, lebih cepat kan. Dan nasib Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota, Nggak akan ada masalah. Sama, tetap jadi ibu kota, orang pintar banyak di Jakarta, semua orang kaya di sini, bangunan gitu banyak. Yang penting Jakarta dijaga, jangan tenggelam lah. Karena kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti nyontoh cara Belanda. Gimana cara nutup, cara Tapi termasuk posisi pulau reklamasi segala macam gitu. tidak akan posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah arti strategis Jakarta. Ya, saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya, saya kan tangan sama Menteri PU zamannya Pak SBY dulu. Kita tuh ada 6 ruas tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dievaluasi atau enggak. Kita ada 2 auto ring road. Nanti salah satu auto ring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong ya, rencananya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta semuanya, orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Yang gitu kan. Nah, Jakarta tentu kan jadi kota yang mahal karena tinggalnya kota, tapi bagaimana pemerintah harus bantu. Misalnya kemarin saya tanya teman, ini cerita aja lah. Ini kalau betul-betul susah makanan bagaimana? Orang di PHK gitu banyak. Tapi nggak makan gimana? Sakit udah oke lah, kita bisa tanggung lah. Kalau makan gimana? Saya bercanda begini, tapi saya bisa lakuin, saya bilang. Ya harusnya kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis, yang tidak ada makanan silakan makan. Nah kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tahu di mana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu loh. Nggak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu gini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga, dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000, tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua, adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang gak suka kan. Paling